Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, polisi pastikan usut aksi premanisme di Pasar Mardika Ambon. Terkait video viral yang memperlihatkan seorang preman menagih uang retribusi kepada para pedagang di depan Hotel Wijaya hingga Rp20.000. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat memastikan bakal mengusut kejadian tersebut. Dia pun meminta korban untuk tidak segan melapor ke aparat kepolisian. Dijelaskan pelaporan polisi akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Yang jelas, segala macam premanisme itu tidak boleh, apalagi terjadi di pasar. Terpisah dari itu, PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai, mengatakan pasca viral video tersebut, Kapolsek Sirimau sudah turun ke lapangan dan telah meminta keterangan dari para pedagang. Diberitakan seorang oknum preman di Pasar Mardika Ambon kembali berulah Senin 12 Juni 2023. Preman pasar tersebut menagih uang retribusi kepada para pedagang di depan Hotel Wijaya hingga Rp20.000. Dalam video yang direkam, para pedagang juga menunjukkan meja para pedagang, bahkan dipindahkan lantaran enggan membayar. Oknum preman tersebut mengenakan baju kaos merah, dibantu salah seorang yang mengenakan rompi juru parkir bertuliskan Jukir Dishub Ambon, dan mengatakan hanya mengikuti perintah bos. Sementara itu, salah satu pedagang Nursia mengaku biasanya ditagih retribusi sebesar Rp10.000 dan baru kali ini ditagih 2 kali lipat. Ini sudah yang batagih 20.000 ini ya. Dia mau kamari yang ke meja ini. Ini sudah orang-orangnya ini. Orang-orang sudah, hei. Saya Yani. Fiana. Ah, ini sudah. Orang ini sudah. Wah. Tribuners, oknum preman Pasar Mardika tagih pedagang Rp20.000. Kalau tak bayar, meja dibongkar. Seorang oknum preman di Pasar Mardika Ambon kembali berulah Senin 12 Juni 2023. Preman pasar tersebut menagih uang retribusi kepada para pedagang di depan Hotel Wijaya hingga Rp20.000. Dalam video yang direkam, para pedagang juga menunjukkan meja para pedagang bahkan dipindahkan lantaran enggan membayar. Oknum preman tersebut mengenakan baju kaos merah, dibantu salah seorang yang mengenakan rompi juru parkir bertuliskan Jukir Dishub Ambon dan mengatakan hanya mengikuti perintah bos. Sementara itu, salah satu pedagang, Nursiah, mengaku biasanya ditagih retribusi sebesar Rp10.000 dan baru kali ini ditagih 2 kali lipat. Ia dan beberapa pedagang lain pun enggan membayar dan berujung barang dagangannya jatuh serta meja jualannya dipindahkan. Perempuan yang menjual buah-buahan dan bahan pokok ini mengaku tak sanggup bila harus membayar Rp20.000 tiap harinya. Pasalnya, dia hanya pedagang kecil yang berjualan demi kebutuhan sehari-hari. Dia berharap Tribuners pemerintah daerah bisa mendengar dan membantu situasinya saat ini. Ini sudah yang batagih 20.000 ini ya. Dia mau kamari yang ke meja ini. Ini sudah orang-orangnya ini. Orang-orang sudah, hei. Saya Yani. Fiana. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Tersangka kasus pengadaan kapal cepat Seram bagian barat ditahan. 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian barat atau SBB tahun 2020 ditahan tim penyidik di Treskrimsus Polda Maluku. Kelimanya yakni Herwilin selaku PPK, Adrian R. Manuputi selaku Direktur PT Kairos Anugrah Marina,
serta 3 Pokja ULP masing-masing Christian Soukota, M. Malut, dan Siti M. Bacun. Para tersangka yang merugikan negara hingga 5 miliar rupiah itu ditahan usai menjalani pemeriksaan di kantor Ditreskrim Sus Polda Maluku, Senin 13 Juni 2023. Pantauan Tribunambon.com, tersangka Adrians Manuputi dan Herwilin diperiksa pertama kali sekira pukul 10 pagi. Sedangkan untuk 3 tersangka yang merupakan Pokja ULP baru mendatangi penyidik sekira pukul 1 siang. Kemudian sekitar pukul 11 malam, kelimanya keluar dari ruangan penyidik dengan mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Kelimanya digiring ke 2 mobil tahanan untuk diperiksa kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, Christian Soukota, M. Malut, dan Adrians Manuputi ditahan di Rutan Polda Maluku Tantui. Sementara Herwili dan Siti M. Bacun ditahan di Rutan Polda Batumeja. Untuk diketahui, dalam kasus ini tersisa 2 tersangka lain yang belum diperiksa, yakni Stanley Pirou selaku penyedia PT KAM dan Farid sebagai konsultan pengawas. Sedangkan 1 tersangka lain yaitu mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB, Peking Kaling, diperiksa pada Kamis 8 Juni 2023. Peking dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Maluku. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Unjuk rasa di kantor DPRD Buruh mahasiswa Batabual menyoal infrastruktur jalan dan transportasi. Pergerakan mahasiswa Batabual berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buruh Selasa 13 Juni 2023 siang. Seruan aksi tersebut menyorot 2 hal terkait infrastruktur jalan dan transportasi di Kecamatan Batabual, yakni pembangunan akses jalan lintas Kecamatan Batabual agar segera terrealisasi,
Pemerintah diminta untuk mengadakan feri di daerah tersebut. Pantauan tribunapon.com di lokasi, puluhan mahasiswa ini tiba di Gedung Wakil Rakyat sejak pukul 12 siang menggunakan mobil pick-up. Orator aksi silih berganti menyampaikan poin tuntutan mewakili keresahan masyarakat di Kecamatan Batabual. Koordinator lapangan Rusdi Siompu dalam orasinya mengatakan, selama ini pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini juga wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buru sebagai fungsi kontrol anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat di Kecamatan Batabual. Dia menambahkan DPRD Kabupaten Buru juga tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat Batabual sebab sebagai representasi masyarakat Bumi Bupolo, wakil rakyat harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tak lama berorasi, Sekretaris Dewan Hadi Zakladi menemui para demonstran. Masa aksi kemudian dihadapkan dengan Sekretaris Dewan menyampaikan poin tuntutan mereka. Di depan mahasiswa, Zakladi berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mereka kepada para anggota DPRD Kabupaten Buru untuk ditindaklanjuti. Usai mendengar penjelasan dan arahan dari Zakladi, masa kemudian secara tertib membubarkan diri. Jam 4:30 itu kewajiban ketua. Tapi anggota DPRD ini mereka beda. Ketika ada rapat, ada pertemuan, mereka hadir. Kalau tidak berarti mereka berada di daerah-daerah konstituen mereka. Karena kehadiran adik-adik sini kan kita tahu. Tadi kalau kita tahu ada mau demo, berarti kita sebut ada komunikasi. Sekarang ketika mereka semua sudah keluar daerah, mau hubungi kan, mau balik, mereka saya akan balik. Nah, makanya Jalan Batabor ini tidak perlu dengan tuntutan lagi, itu karena memang fakta dan realita yang terjadi di Jalan Batabor itu memang ya fakta konkret. Itu saja. makanya kita akan bicara lagi boleh. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Juni 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.